Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Like a nightmare that's painful me. Don't stop, I want to die too fast. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Leipzig di pertandingan terakhir kita di fase grup Liga Champions. Dan ya, untuk pertandingan kali ini kita away. Dan anyway, untuk pertandingan sebelumnya kita kalah dari Oviedo, tim terburuk di La Liga. Jadi kemenangan satu-satunya Oviedo saat ini adalah kemenangan pada saat menghadapi Real Madrid, pada saat mengalahkan Madrid. Dan kekalahan pertama juga kita itu hasil dari kekalahan menghadapi tim terburuk di La Liga. Jadi agak mengejutkan banget lah ya. Saya nggak nyangka sama sekali bisa kalah dari Oviedo dengan skor yang cukup memalukan 4-1. Walaupun kalau kita lihat tadi kita main di kandangnya Oviedo, tapi ya itu nggak nyangka sama sekali bisa kalah sampai sejauh itu, sampai 4-1. Kita udah coba ganti formasi tapi hasilnya malah jauh lebih buruk. Yang di awal ya kita cuma tertinggal 1-0, terus kita bisa balas satu sama, dan akhirnya iya kita 2-1, 3-1, kemudian 4-1. Gila. Oke. Tapi untuk di Liga Champions sendiri berbeda ya, karena ya kita udah resmi lah ya untuk mendapatkan juara grup di grup H ini, UCL. Jadi kita udah jelas sih, walaupun kalah di sini kita udah jelas keluar sebagai juara grup H. Dan semoga walaupun udah jelas juara grup, semoga kita masih tetap menang, biar dari 6 pertandingan kita itu kita menang terus lah ya, nggak pernah kalah di UCL. Semoga sih. Saya jawabin aja. Dan seperti biasa untuk pertandingan hari ini saya bakal lebih mencoba untuk masukin pemain-pemain muda kita, pemain dari Youth Academy itu, untuk mengisi posisi-posisi yang kan mereka jarang dimainkan ya. Jadi ya beri pengalaman lah di UCL ini. Sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang pada saat menghadapi Anderlecht itu kan udah jelas banget kita harus menghemat stamina pemain-pemain inti kita. Ya, jadi di sini bakal main Lautaro. Kemudian Vinicius juga main ganti Neymar. Formasi sama ya, 4-3-3. Di sini saya bakal kasih Casemiro aja lah di sini. Karena nggak boleh juga nggak pernah main Casemiro-nya. Winter bakal masuk sebagai right back. Ini Odriozola kelelahan banget lah. Jadi Winter bakal main full nih. Kemudian Sancho Carvajal boleh naik. Varane gantiin aja. Varane, Eder Militao, apa kita mainkan aja ya? Oh, Ramos aja sih. Ramos kalau gitu. Ramos gantiin Delik dulu lah. Kemudian kiper Alcop boleh. Left back kasih ke Reguilon aja. Odegaard boleh naik. Asensio juga sama ganti Neymar. Mbappe dan Ceballos, Kubo, Rodrigo dulu. Saya masukin si Odegaard aja. Oscar boleh naik. Dan bentar, ini Ceballos ganti Fabian Ruiz. Oke, jadi ini aja untuk starting line-up-nya dan kita langsung gas aja. Let's go. Bentar, Paul Pogba nih. Paul Pogba ternyata. Pogba kita ganti aja ya, maybe dengan Fabian Ruiz aja tuh. Oke, dan dari Ceballos naik. Itu aja mungkin. Oke, let's go. Ya, dan ini dia, ternyata udah musim dingin. Iya sih, wajar, karena udah bulan 12 kan. Dan ya, salju kembali turun untuk pertama kalinya di musim keempat. Kita main di RB Arena. Dan ini menjadi suatu pembeda lagi karena ya beberapa pertandingan terakhir kan hujan terus ya. Ini malah salju. Dingin banget pastinya.
Oke, kalian bisa lihat tadi ada Josef Martinez juga. Dan ini dulu kan dia main di Barca tuh. Ya pada saat ini ya apa namanya? Kalau nggak salah di series MU atau di series Madrid tuh dia main di Barca juga. Dan sekarang udah ada di Leipzig dia. Dan Tim Werner di sini pindah ke Chelsea. Oke, dan line up-nya kalian bisa lihat ya. Ciro masih sama sih. Masih sama banget dengan formasi sebelumnya. Ada Haidara juga, Zakaria, Christensen, Ciro Immobile dan Jose Martinez di depan striker mereka. Kemudian Gulasi juga masih tetap dipasang sebagai kiper. Untuk Madrid sendiri ya dari segi kiper kita masukin kiper lapis ketiga ya si Alcep. Kemudian penyerang kita ada Vinicius, Martinez, Odegaard ya. Oke, dan kita bersiap-siap sekarang untuk memulai kick off babak pertama. Dan ini dia kick off babak pertama antara Leipzig versus Madrid. Come on Madrid, jangan sampai terulang lagi kekalahan yang sangat menyedihkan kemarin lawan Oviedo. Aduh. Kane, Chilwell. Oke, Chilwell lagi-lagi Haidara, Ciro, ada Ramos sana, good. Zagaria, Winter, alah, Bruno Winter, Fabian Ruiz kasih ke Casemiro. Nice, Casemiro berduel tadi dia. Donny van de Beek, Vinicius, Van de Beek, Lautaro Martinez, Lautaro. Oh, Ciro, Kane, Zakaria, Jose Martinez, Haidara, ada Odegaard, Sancho Carvajal kasih ke Donny van de Beek. Nah, Odegaard coba. Ya, oi, Casemiro. Astaga. Ini jangan sampai cedera lagi dia. Adams. Haidara, bagus tuh. Kalian bisa baca ya untuk short speed ini kecepatan umpannya pemain-pemain Leipzig ya. Luar biasa sih. Oh, keterusan dia. Alcep, Sancho Carvajal, Bruno Winter, Fabian Ruiz, Odegaard. Oke. Donny van de Beek coba shooting. Yes. Gol dong itu. Mantap sekali. 1-0. Nice. Oke, 2 gol di Champions League. Kane, Immobile, Roha, Zakaria, melebar ke kiri, ada Chilwell di sana. Tapi ada Bruno Winter mencoba menghalangi. Bruno Winter bersama Odegaard, kasih Haidara, Chilwell lagi-lagi. Balik ke belakang ada Zakaria, Haidara, Ciro Immobile, Haidara dan Sancho Carvajal di sana. Oke, Bruno Winter.
Winter. Oh, Zagaria. Mau kemana kamu? Crossing dia di sana ada. Untung aja ditepis oleh Alcup. Sergio Reguilon tadi. Corner kick untuk Leipzig. Sana ada Odegaard. Adams. Oh. Si Vinicius malah terjatuh dia. Oke. Oh, jangan. Ada Alcup dia. Come on. Odegaard. Come on, Odegaard. Nah. Coba crossing mungkin langsung aja. Ada Vinicius Junior. Reguilon. Oh, masih di atas Mister Gawang tendangannya. Melebar juga ya. Gulacsi. Kapal. Casemiro. Lautaro. Van de Beek. Casemiro. Van de Beek. Fabian Ruiz. Hampir aja. Berbahaya. Berbahaya Rojas. Adams lolos dia. Wow. Nah, Ramos nice. Kasih ke Vinicius Junior, come on Vinicius. Lari Vinicius, oke, mantap banget. Vinicius. Tony Van de Beek itu. Van de Beek, yes. Wah, astaga. Nggak gol, aduh. Padahal udah yes tadi. Off target loh. Astaga. Kok bisa gitu ya? Wah, ternyata Chilwell, Zagaria, Rojas, Anderson. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Wow. Pelanggaran ya? Nah, 2 menit tadi time. Harusnya bisa nih Bruno Winter. Lautaro Martinez. Lautaro lolos. Aduh, gagal ternyata. Dan itu dia halftime whistle ya. Skor saat ini. Oh, Piemonte menang 2-0 atas Dortmund nih. Wah, ini mesti kita cek ntar nih. Siapa aja yang lolos? Fabian Ruiz, Bruno Winter, Casemiro, Winter. Ini pas banget namanya ya, Winter ya, musim dingin. Come on. Yes, Fabian Ruiz. Wah, berkali-kali tadi Lautaro mencoba melakukan shooting tapi gagal, dan Fabian Ruiz juga akhirnya setelah sekian lama gol pertamanya kayaknya nih. Nah tuh Lautaro diblokkan dan Fabian Ruiz gila 2-0 sekarang. Oke, 1 gol itu kan gol pertamanya di UCL. Immobile, Christensen, Rojas, Adams. Wow. Anderson, Rojas lagi-lagi, Zagaria, Haidara. Dapat Winter, bagus sekali interceptnya. Come on Bruno Winter. Nah, over the top. Lautaro. Aduh.
Damn. Ah, masih bisa. Masih bisa diblok sama kipernya. Ditepis ya. Corner kick di menit ke 55 ya. Sana ada Avahal. Dan bolanya balik ke... Wah, offset ya? Waduh. Ya elah. Anderson, Adams. Kasih ke Rojas. Haidara. Jose Martinez. Ciro Immobile balik ke Jose Martinez. Oh, balik lagi ke Ciro. Bagus sekali kerjasama antara kedua pemain tersebut. Come on. Halt. Udah nggak bisa tadi. 2-1. Ya iyalah. Jose Martinez mencatatkan namanya kembali lagi di papan skor Liga Champions. Gol ketiganya ya, lumayan sedikit sih. Donny van de Beek, Casemiro. Walah, tuh kan. Kurang konsentrasi sih. Kane. Zakaria. Rojas. Adams. Nah, Fabian Ruiz. Nah, Casemiro. Oke, Vinicius. Good. Vinicius Junior. Oh, Vinicius. Hampir aja. Wih, Gulaci bisa dong dia. Oke, udah menit 67. Belum ada gol tambahan nih. Out. Oke, kita ganti pemain. Ya, Van de Beek out dulu, ganti dengan Dani Ceballos. Kemudian siapa lagi bagusnya? Odegaard ya? Atau Odegaard main full? Nggak usah. Odegaard ganti Kubo aja, oke. Oke, nomor punggung 77 diganti dan Donny van de Beek masuk. Oh, ini ya belum saya ganti nomornya Dani Ceballos ya. Lupa, ntar kalau udah selesai pertandingan ini kita ganti. Dani Ceballos, Casemiro, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sudah mau habis staminanya, astaga. Casemiro. Fabian, oh, sit. Bukan sebuah pelanggaran ternyata. Nah, Lautaro Martinez dan oh my god, masih belum bisa. Wih, lama banget lagi. Come on, Casemiro. Oh, jangan, Haidara. Jose Martinez, Zakaria. Itu baru pelanggaran. Aduh, ini wasit. Kalau kayak gitu pelanggaran. Kane. Christensen. No. Fabian Ruiz. Nice. Dani Ceballos. Fabian Ruiz. Kasih ke Lautaro Martinez. Oke, langsung aja kasih ke sisi kanan. Ada Takefusa Kubo di sana. Kemudian Kubo. Kubo di tackle. Oh, astaga. Kubo di tackle lagi dia. Kartu jelas itu.
Jelas banget lah ya. Harus kartu kuning. Sergio Ramos. Fabian Ruiz. Oh, Fabian Ruiz. Nah, dapat Fabian Ruiz. Aduh, Fabian Ruiz. Haidara. Ciro. Christensen. Rojas. Haidara lagi-lagi. Jose Martinez. Ada Alcup. Dapat dia. Nice. Kasih ke Sergio Ramos. Dan ini Ceballos. Oke. Vinicius Junior. Ayo dong Vinicius. Come on. Ceballos coba. Ceballos sekali lagi. Aduh. What? Nah, ini Ceballos. Was indicated there will be a minimum Lautaro Martinez. Yes. Kena tiang dan masuk. Di menit ke-90. Good job Lautaro. Akhirnya cetak gol juga. Untuk Lautaro ya, padahal dari tadi kena tiang loh, bagus banget. Dan langsung mantul ke dalam. Haidara. Christensen. Oke, dan itu dia full time result. 3-1. Ya, barusan lagi ya kita lihat Fabian Ruiz main full. Dan itu artinya selesainya pertandingan tadi. Selesai juga untuk fase grup Liga Champions ya. Jadi sisa babak 16 besar nanti yang dimulai di bulan Februari. Dan ini untuk match fact-nya kita bisa lihat ya. Untuk Madrid sendiri 12 shot, 8 on target, kemudian possession ada 44%. Kemudian untuk Leipzig ini punya 2 shot, 2 on target, dan 1 berbuah gol. Rating tertinggi seperti yang kalian tebak ini Fabian Ruiz 9,3. Tinggi banget, luar biasa. Dan kita diri dulu untuk post match interviewnya karena ini adalah pertandingan terakhir di UCL. Dan ini Dortmund kalah besar dari Piemonte 3-0 tanpa balas sama sekali. Dan Barcelona, kalah dong dari PSG 1-0. Oke, menarik juga PSG nih. Bisa ngalahin Barca. Tapi kalau nggak salah di pertemuan pertama mereka yang kemarin itu Barca yang menang ya lawan PSG. Ini kita bakal cek ntar siapa aja yang lolos nih. Oke, kita ditanyain untuk Donny van de Beek. Tapi udah pasti lah ya untuk Milan sendiri tuh nggak lolos. Dan ini siapa yang bakal juara grup nih antara Piemonte atau Dortmund? Kayaknya sih Dortmund ya. Tapi kayaknya ini bakal sama poinnya untuk Dortmund sama Piemonte. Tapi kayaknya tetap di puncak klasemen kayaknya tetap Dortmund. Oke. Who can stop us now? Iya, Oviedo dong kemarin ya. Kita malah kalah dari itu, pedih banget rasanya. Kalah dari tim terburuk di La Liga, tim terbawah gitu. Danke für das Gespräch. Oke, thank you. Dan ya ini Mbappe protes lagi kayaknya nih. Oke, ada reschedule antara pertandingan kita dengan Espanyol, kemudian pertandingan kita dengan Getafe, dan prize money kita udah dapat nih 27.850.000 euro. Lumayan lah ya dari UCL. Dan ya kita bakal cek dulu lah berita. Oke, ini udah ada nih pengumuman Player of the Year lagi-lagi Kylian Mbappe ya. Mantap banget.
Selamat untuk Mbappe yang sekali lagi memenangkan Player of the Year. Wow, luar biasa. Dan ya, kita bakal cek dulu nih. Bentar, La Liga masih sama ya. Oke, kita mulai dari grup H. Grup A maksudnya. 6 pertandingan sudah, dan yang berhasil finish di posisi pertama adalah FC Bayern dengan 11 poin, 4 kali kemenangan, 2 kali imbang, nggak pernah kalah. Dan di posisi kedua sama sih sebenarnya poinnya, tapi hanya selisih goal difference nih. Liverpool. Oke, dan Milan udah masih tetap di posisi ketiga. Seperti yang kita tahu kemarin, memang dia udah terpuruk banget di posisi ketiga dan udah nggak ada harapan lagi untuk bisa maju ke babak 16 besar. Dan untuk Milan sayang banget terhenti sampai di sini. Dan di grup B kalian bisa lihat ada Arsenal, Atletico de Madrid, Moskow, dan Basel. Nah, ini sangat-sangat tidak disangka Arsenal keluar sebagai juara grup dengan memetik 5 kali kemenangan, 15 poin, dan 1 kali kekalahan, nggak pernah imbang. Kemudian Atletico de Madrid 4 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali imbang, 13 poin dia. Kemudian grup C, ya tim terkuat lah dari Inggris ya, Manchester City, salah satu tim terkuat di Inggris pastinya. Dan ya dia finish dengan poin 16, 5 kali menang, 1 kali imbang, dan nggak pernah kalah. Posisi kedua ada AS Monaco dengan 13 poin, dia 1 kali kalah, 1 kali imbang, 4 kali menang. Dan PSV ini posisi keempat ya, masih tetap dia hanya punya 1 kali kemenangan. Dan grup D ada Leverkusen keluar sebagai juara grup, mantap banget, 14 poin, 4 kali menang, 2 kali imbang, nggak pernah kalah sama sekali. Kemudian di posisi kedua ada Valencia ya, 13 poin, kemudian 1 kali kalah, 1 kali imbang, 4 kali menang. Porto di posisi ketiga dan gagal lolos ke babak 16 besar, begitu juga dengan Olympiakos. Dan untuk grup E sendiri, oke, dipimpin oleh Barcelona dengan 15 poin, 5 kali menang, nggak pernah imbang, 1 kali kalah. Sementara di posisi kedua ada PSG, sama sih poinnya dari Barca, selisih goal difference aja nih. Jadi ya Barcelona punya 11 gol difference ya, kemudian Paris punya 7. Oke, Galatasaray sama Salzburg nggak lolos ya. Walaupun tadi Barcelona kalah, tapi ya nggak terlalu berpengaruh juga karena ya Barcelona masih tetap menang gol tuh. Dan grup F ada Chelsea dan Inter yang lolos. Congratulations untuk Chelsea yang keluar sebagai juara grup F. 14 poin dia kumpulkan, gak pernah kalah sama sekali, 2 kali imbang, 4 kali menang. Kemudian Inter berhasil mengumpulkan 9 poin, 1 kali kalah, 3 kali imbang, kemudian 2 kali menang. Dan di grup G ini yang menarik, oke, Piemonte ternyata ya yang lolos, karena mungkin tadi terlalu besar kemenangannya atas Dortmund, 3-0. Dan ini sama juga poinnya ya, 15 poin, 1 kali kalah, imbang nggak pernah, kemudian menang 5 kali, sama juga dengan Dortmund, 15 poin, 1 kali kalah, nggak pernah imbang, dan 5 kali menang. Dan Benfica dan Dinamo Kiev ya terpaksa harus pulang kampung, atau bisa dibilang ya nggak lolos ya di babak 16 besar. Jadi dia terhenti sampai di sini bersama dengan AC Milan juga tadi. Dan untuk grup H sendiri ini kalian bisa lihat ya, Madrid finish dengan 18 poin, sama sekali nggak pernah kalah. Sejauh ini tim terbaik sih di UCL ya. Untuk Madrid ini nggak pernah kalah, nggak pernah imbang, 6 kali menang dari 6 pertandingan. Jadi sempurna poin kita. Kita punya kebobolan 5 kali, dan sejauh ini kayaknya kita punya gol terbanyak, 23 gol di UCL fase grup. Ini yang lain kan kalian bisa lihat ya, untuk golnya sendiri ini rata-rata hanya belasan semua. Nggak ada yang sampai 20. Madrid ini bisa sampai 23. Mantap banget. Dan yang lolos ternyata untuk babak 16 besar di posisi kedua diduduki oleh Leipzig ya, yang berhasil mengumpulkan 9 poin. Lagi-lagi klub Serie A harus tersingkir di sini. Klub Italia yaitu Napoli hanya bisa mengumpulkan 7 poin sejauh ini, 3 kali kalah, 1 kali imbang, dan 2 kali menang. Wah, ini padahal saya pikir kemarin Napoli yang bakal lolos tuh, yang mendampingi Madrid nantinya di posisi kedua dia. Tapi ternyata enggak, dan ya Leipzig yang berhasil lolos. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Dan next episode kita udah memasuki pertandingan La Liga lagi menghadapi Levante di tanggal 10. Dan ya ini udah nggak kerasa nanti mau habis lagi nih untuk ya untuk hari ini kayaknya udah selesai semua ya, karena hari ini bakal rencananya upload 4 episode, yang artinya udah selesai ini nanti untuk pertandingan. Enggak
belum selesai. Nanti mungkin di tanggal 14 nih. Ya, jadi untuk video terakhir hari ini bakal naik lawan Girona. Oke, jadi itu aja. Thank you banget yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.